Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan kelompok 12 yang dimana akan mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah pengembangan data lanjut. Di sini ada beranggotakan 4 kelompok, yaitu saya sendiri Abu Ghazal Sumadi, dan ada Subarna Ibadur Rahman, Abim Bimasena, dan Hilman Taufik Al-Hakim. Dengan judul Sentimen Analis, yang dimana analisis sentimen publik terhadap implementasi Cortex Administration System menggunakan komentar media sosial. Di sini kita sedikit menyinggung terkait rumusan masalah yang diangkat, yang dimana bagaimana kecenderungan sentimen publik terhadap implementasi Cortex berdasarkan komentar pengguna TikTok. Lalu algoritma klasifikasi machine learning manakah yang memberikan performa terbaik dalam mengidentifikasi sentimen tersebut, dan beberapa tingkat akurasi yang dicapai oleh model klasifikasi yang dibangun. Lalu isu apa saja yang paling dominan dikeluarkan masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan. Serta tujuannya itu adalah menganalisis sentimen publik terhadap konteks melalui komentar TikTok, mengidentifikasi kecenderungan opini masyarakat ke dalam kelas positif, negatif, dan netral, serta menerapkan algoritma machine learning untuk klasifikasi sentimen dan mengetahui tingkat akurasi algoritma yang digunakan, lalu memberikan gambaran respon kepada masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan. Selanjutnya langsung ke pipeline yang digunakan untuk modeling, yang dimana pertama itu terkait scraping dari data TikTok. Akan dijelaskan oleh Sena. Oke, baik. Jadi pertama-tama terkait scraping TikTok, di sini kami membuat kode berupa Python dengan sistemnya itu multi scraping dari beberapa postingan TikTok. Dengan di sini kami itu pertama-tama mencari terlebih dahulu konten-konten video TikTok terkait kebijakan-kebijakan Cortex ataupun keluhan-keluhan masyarakat terkait sistem Cortex. Di mana kami di sini boleh ke atas, Bu? Di sini kami mendapatkan beberapa postingan dengan mengambil ID postingannya. Lalu kami masukkan ke dalam kode Python yang kemudian akan di-scraping secara otomatis secara langsung untuk semua kontennya. Mungkin boleh dilihat itunya, datasetnya. Oke, di mana di sini kami mengambil kolom-kolom utama seperti nama user, teks atau komentarnya, jumlah like, waktu 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 komentar di posting, jumlah replies-nya, dan juga tentunya post ID-nya. Mungkin bisa dilanjut ke teman bertugas. Oke, selanjutnya itu terkait pipeline untuk sentimen analisnya. Di sini kita mengimport sesuai dengan kebutuhan dari prediksi ini, yang dimana antara lain yaitu import ray, import io, collection, dan juga NumPy, Pandas, Matplotlib, dan lainnya. Pada tahap awalan itu di sini kita melakukan pengelompokan terhadap klasifikasi yang akan kita gunakan, yaitu ada negatif, positif, dan netral. Di sini adalah pengelompokan untuk kata kunci yang akan digunakan untuk mengidentifikasi prediksi sentimen nanti. Mungkin bisa dilihat seperti contoh, di sini ada negatif, ribet, bingung, dan lain-lain. Dan juga untuk positifnya ada alhamdulillah, terima kasih banyak, berhasil lapor, sukses lapor. Dan untuk netralnya tanya gimana cara, bagaimana, dan seterusnya. Mungkin itu saja untuk pengelompokan di awal yang menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menganalisis sentimen tersebut. Misalnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu masuk ke bab selanjutnya, itu ada NLP Utilities. Yang pertama itu ada Load NLP Research, di mana di situ menggunakan steamer dan stopword bahasa Indonesia yang gunanya untuk mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Yang contohnya seperti ada yang, nya, si, dong, itu akan dihapus. Oke, selanjutnya ada Has Negation Near, itu menangani masalah negasi. Itu karena kata berhasil itu positif, tapi tidak berhasil tuh justru negatif. Nah, jadi fungsi ini tuh mengecek apakah ada kata negatif seperti tidak atau enggak dalam jarak 4 kata sebelum kata kunci. Itu baik. Untuk selanjutnya ada label sentimen. Nah, fungsi label ini bertujuan untuk setiap komentar kami hitung 2 skor. Itu ada skor negatif dari kamus, kata keluhan seperti ribet, dan lain-lain.
Dan untuk positifnya seperti ekspresi kepuasan, keberhasilan, ataupun terima kasih. Dan untuk netralnya ada pertanyaan, permohonan, bantuan, dan tidak terklasifikasi. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada clean text. Nah, clean text itu membersihkan teks untuk model. Urutannya seperti ada lowercase, terus ada hapus noise, ada stop word, dan terakhir tuh ada steaming. Oke, untuk selanjutnya tuh yaitu pipeline utama. Nah, di pipeline utama itu yang pertama itu ada fase data preparation. Itu pertama yang pastinya data CSV itu yang sudah di labeling itu pasti dibaca, lalu komentar yang duplikat atau yang kosong tuh dibuang. Nah, selanjutnya ada ke fase modeling. Nah, di tahap permodelan ini teks yang sudah lebih bersih itu kami mengubah menjadi angka menggunakan type IDF. Nah, yang menghitung seberapa penting sebuah kata data lalu dibagi menjadi 80 per 20 untuk uji karena jumlah tiap kelas tuh sentimen tidak seimbang. Nah, kami tuh menggunakan smooth untuk kelas yang imbalance. Nah, oke. Selanjutnya ada fase evaluasi. Untuk evaluasi, kami memakai cross validation supaya yakin bahwa model ini bisa stabil dan confusion metric untuk melihat di mana model yang salah dan klasifikasi report untuk skor per kelas. Nah, yang terakhir tuh ada return, yaitu model, metrik, dan labelnya itu dikembalikan dalam satu paket dan supaya bisa langsung disampaikan di aplikasi atau di modeling tanpa perlu melatih ulang. Nah, contohnya tuh mungkin ada berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung masuk ke prediksi real time, yang mana di sini terdapat fungsi dari predict new yang berperan sebagai mesin prediksi, yang dimana di dalamnya juga terdapat clean text serta predict proba. Lalu dilanjutkan dengan fungsi visualisasi, yang visualisasi distribusi sentimen, yang mana di dalamnya terdapat 8 fungsi. Yang pertama ada fix sentiment dash, menampilkan 2 visualisasi sekaligus dalam satu figur. Lalu ada analisis engagement per sentimen, mengelompokkan data berdasarkan sentimen dan menghitung statistik engagement yang merupakan total dari likes dan replies. Lalu ada visualisasi tren waktu yang ditunjukkan dari fungsi PVG trend. Kemudian ada workload per sentimen, yang mana ditunjukkan di FI workload menghasilkan visualisasi kata-kata yang paling dominan dalam setiap kategori sentimen. Kemudian ada evaluasi model dengan confusion matrix, menampilkan 2 confusion matrix bersebelahan. Lalu ada fungsi fit model comparison, kemudian ada fungsi fit feature importance, ada juga pola temporal per jam, jadi menggunakan fungsi fit hourly. Kemudian ada distribusi engagement yang membuat histogram untuk likes dan replies secara terpisah. Mungkin itu saja penjelasan dari. Oke, selanjutnya itu kita langsung masuk ke setelah dijelasan terakhir itu adalah untuk menampilkan visualisasi. Kita di sini menggunakan platform framework Streamlit. Yang dimana di sini codingan Streamlit-nya seperti biasa, di sini input awalan, terus juga meload semua dari fungsi-fungsi yang dibuat di pipeline sebelumnya. Lalu di sini adalah custom untuk memperindah dari CSS-nya. Terus ini tinggal memperindah landing page, terus juga header dan lain-lain. Mungkin langsung kita ke sistemnya saja. Oke, di sini adalah tampilan menu homepage dari project yang kita buat, yaitu analisis sentimen publik terhadap Cortex Administration System, yang dimana menjelaskan pada tahap awalan ini adalah analisis sentimen. Kita melakukan pelabelan otomatis berbasis rumus kata kunci. Adapun 3 kelas positif, negatif, netral, dan deteksi negasi cerdas. Lalu di sini menggunakan algoritma machine learning, itu kita membandingkan 4 model: logistic regression, random forest, SVM, dan XGBoost.
Terus di sini juga menggunakan TF-IDF dan juga SMOT untuk meningkatkan akurasi serta parameter tuning dalam Exibus. Terus dashboardnya ini adalah untuk distribusi dan melihat tren sentimen, terus workload per kategori serta prediksi real time komentar baru. Mungkin langsung kita running saja di sini. Di sini alurnya itu kita menginput terkait dataset yang digunakan. Mungkin menunggu sedikit. Oke, mohon maaf atas menunggu waktunya. Di sini terkait hasil yang sudah di-load terkait datasetnya, itu model langsung memprediksi otomatis di platform framework Streamlit ini. Yang dimana yang pertama ada total komentar itu ada 3000,48. Terus ada pembagian terkait dari pengelompokan klasifikasi yang tadi itu netral terbagi 1517 dan positif 145 serta negatif 1386. Dan terkait akurasi model itu di sini 86,7% dan F1 weight-nya itu 86,9%. Lalu di sini hanya statistik deskriptif terkait datanya. Ini distribusi engagement terkait likes-nya dan juga replays-nya. Terus analisis sentimen. Kita di sini bisa melihat terkait hasil analisis sentimen itu memang banyakkan atau rata-rata itu negatif paling tinggi. Yang dimana berkisaran di 1517 dan juga disusul oleh netral sentimen 1386 dan untuk hasil positif itu ada di 145. Dan untuk workload per kategori sentimen itu di sini ada terkait negatifnya itu banyak komentar-komentar yang mungkin berkomentar terkait ribet penggunaan Cortex tersebut, terus juga tentang bayarnya, terus juga bingung, pusing dan lain-lain. Dan juga untuk positifnya itu gampang, lapor mudah, makasih pajak dan lain-lain. Dan untuk netralnya itu di sini ada kata kunci seperti khusus, Cortex, bayar pajak, gimana, gaji, dan lain-lain. Ini untuk per kategori per sentimennya biar lebih jelas. Di sini per positifnya, di sini per netralnya untuk kata kuncinya. Lalu terkait trend engagementnya itu yang dimana kita bisa melihat tren dari 2025 hingga 2026 dan saat ini bulan kemarin itu bulan 5 itu mengalami pelonjakan yang dimana yang tertinggi itu tren dari negatif itu ada di bulan 3 menuju ke bulan 4 atau bulan 3 menuju ke bulan 5 ada penunjukan lonjakan tinggi terkait komentar negatif. Dan juga di sini terkait rata-rata engagement likes dan replay itu rata-rata di netral yang dimana artinya masih adanya tumpang tindih antara informasi itu tersap maupun tidak. Dan untuk komentar per jam dalam sehari itu di sini rata-rata itu negatif dan disusul netral seperti itu. Lalu selanjutnya terkait evaluasi model. Model di sini adalah yang terbaik itu adalah model dari Exibus yang dimana Exibus di sini juga kita menggunakan kita tuning Exibusnya yaitu dari awalan Exibusnya itu 86 menjadi 86,7. Namun di sini terkait yang bisa menyusul Exibus itu hanya random forest yang dimana itu disusul dengan angka 85, sekian. Lalu selanjutnya terkait ini adalah terkait Gaussian matrix dan juga sedikit klasifikasi report terkait precision, recall, F1 score dan lainnya. Lalu fitur important, sini kita bisa lihat top 20 kata paling penting dalam klasifikasi sentimen Cortex, yaitu adalah pertama itu memang terkait ribet, kata kunci ribet, terus juga masuk, mudah, bingung, gampang, pusing dan seterusnya. Terus ini adalah berupa tabelnya. Dan terkait prediksi real time, misal di sini kita ingin mencoba prediksi real time. Oke, misal kita ingin menggunakan ribet untuk sebuah prediksi, yang dimana model akan memberikan langsung ke arah kelompok yang mana
kata kunci tersebut diarahkan. Seperti negatif, negatif itu probabilitas per kelasnya itu negatif 98%. Artinya itu sudah dikelompokkan dan sesuai dengan modeling yang dibuat. Lalu terkait laporan final itu, terkait ringkasan dataset, itu model terbaik itu adalah XGBoost yang sudah ditune. Dan untuk distribusi masyarakat terkait opini masyarakat itu yang paling tinggi itu adalah negatif dan disusul oleh netral, lalu positif. Dan performa model itu balik lagi ke XGBoost yang paling unggul. Dan terkait isu dominan dari sentimen negatif itu adalah ribet, kortek, pajak, lapor banget, bingung, bayar dan lain-lain. Lalu di sini adalah rekomendasi strategis untuk Dirjen Pajak yang dimana itu memperbaiki sistem login, autentikasi, keluhan terbanyak, optimasi server, kurangi error, downtime saat peak traffic, sederhanakan alur pengisian SPT dan perbaiki UI UX form, tambahkan konten tutorial TikTok untuk user edukasi masif, penjelasan notifikasi status laporan dan BPE, siapkan helpdesk atau chatbot respon 24/7, lalu melakukan monitoring sentimen berkala untuk evaluasi kebijakan. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 12, terkait deployment project yang kami buat, yaitu analisis sentimen publik, Cortex Administrative System dari scraping TikTok. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.